Wanita itu baru saja bangun. Kemudian menemukan tangan kanannya diborgol dengan tangan orang lain. Dan orang ini dengan cepat berubah menjadi mayat. Namanya Julia. Mayat di sebelahnya adalah suaminya. Keduanya telah menikah selama lebih dari 10 tahun. Kemarin adalah hari jadi pernikahan mereka. Suami Julia untuk ucapan selamat khusus membawa Julia pergi ke villa di luar kota untuk beristirahat. Tapi tidak ada yang tahu itu. Besok pagi, suami Julia setelah bangun bunuh diri dengan pistol. Apalagi menggunakan borgol. Kunci tangan Julia dengan tangannya. Atas kematian suaminya, Julia tidak patah hati. Cinta di antara keduanya segera putus. Suaminya adalah seorang pengusaha muda. Selama bertahun-tahun, setiap hari, dia ada di luar berpesta dan bermain. Julia sudah benar-benar putus asa untuk suaminya. Dia telah meminta cerai berkali-kali. Tapi suaminya tegas tidak setuju. Bisa juga karena alasan ini. Suaminya membuat pilihan yang gila. Dia ingin membuat Julia di sisinya selamanya. Julia tahu dia harus memikirkan cara cepat keluar dari borgol. Dia membawa tubuh suaminya. Mencoba untuk keluar dari kamar tidur dengan semua kekuatannya. Ada gaun pengantin di lemari. Julia menurunkan gaunnya. Tempatkan tubuh suami di atas. Dia menarik gaun pengantin. Turun dari lantai 2 ke lantai 1. Dari ruang tamu ke dapur. Tapi dia mencari setiap sudut dan celah mansion, tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang berguna. Suaminya sudah menyiapkan. Bersihkan semua barang yang bisa digunakan di villa ini. Juga merusak ponsel Julia. Buat dia benar-benar kehilangan kontak dengan luar. Suhu di villa perlahan turun. Sekarang Julia ingin terus hidup. Maka dia hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Hal yang baik adalah di lemari dapur. Dia menemukan kunci mobil suaminya. Kemudian, membawa gaun pengantin. Kesulitan berjalan menuju pintu garasi. Tadi malam, salju turun dengan lebat. Tanah di sekitar semuanya tertutup salju putih. Julia memasukkan tubuh suaminya ke dalam mobil. Kemudian duduk dan gunakan kunci untuk menyalakan mobil. Tapi setelah menyalakan mobil, tiba-tiba mati. Julia membuka pintu mobil. Menemukan bahwa suaminya segera menguras bensin di dalam mobil. Jadi mobil tidak bisa hidup lagi. Julia sangat marah. Terus-menerus memarahi tubuh suaminya. Sungguh orang yang egois dan tidak berperasaan. Bahkan sampai mati, dia tidak ingin memaafkannya. Villa terletak di pinggiran kota. Dikelilingi villa sangat sepi dan tidak ada siapa-siapa. Julia terkunci dengan tubuh suaminya. Dia tidak bisa pergi, dia tidak bisa melarikan diri juga. Karena untuk menjaga suhu tubuh, Julia baru saja menyeret tubuh suaminya kembali ke villa. Dia datang di depan keran air. Membersihkan noda darah di wajah. Lihat kalung di leher. Dia merasa sangat benci. Ini adalah hadiah yang diberikan suaminya tadi malam. Julia ingin membuangnya. Kalung ini sangat kokoh. Julia mencoba melepasnya, tetapi tidak bisa. Hanya bisa melupakannya sementara. Kalung ini terlihat seperti kunci. Kunci Julia dan jangan lepaskan. Julia menyeret tubuh suaminya ke ruang buku. Baru masuk. Julia takut dengan pemandangan di dalam. Ruang buku penuh dengan foto-foto intim. Dari Julia dan pria lain. Nama pria ini adalah Edward. Sebagai karyawan junior di perusahaan suami Julia. Julia untuk membalas dendam pada suaminya. Jadi bola-bali dengan Edward. Tanpa diduga, hal-hal ini ditemukan oleh suaminya sejak lama. Ketika Julia bingung di ruang buku. Kemudian bel pintu tiba-tiba berbunyi. Julia dengan hati-hati mendekati pintu perlahan. Kemudian dengan hati-hati mengintip keluar. Terdeteksi orang yang datang adalah Edward. Tadi malam suami Julia menggunakan teleponnya. Kirim pesan untuk Edward ke villa. Edward masuk ke dalam dan melihat tubuh suami Julia. Kemudian dia beku. Dia memberitahu Julia. Perusahaan suami Julia karena penggelapan pajak. Jadi polisi sedang menyelidikinya. Setelah cukup bukti dikumpulkan. Kemudian suami Julia akan menghadapi hukuman seumur hidup. Mungkin karena dia tahu dia tidak bisa lepas darinya. Itu sebabnya dia memilih untuk bunuh diri. Selain itu, dia juga ingin menyeret Julia dan Edward untuk mati bersama. Kalian berdua sekarang harus segera menyingkirkan kecurigaan dari polisi. Ketika Julia siap memanggil polisi. Lalu ada mobil di kejauhan. Edward khawatir tentang bahaya. Jadi dia menyuruh Julia masuk ke dalam dan mengunci pintu.
Dan dia di luar sendiri. Setelah mobil mendekat, dua pria aneh keluar dari mobil. Mereka adalah pembunuh yang diundang oleh suami Julia. Tidak terduga, pria ini sangat buruk begitu. Bertekad untuk mendorong Julia dan Edward sampai akhir. Setelah si pembunuh turun dari mobil, tanpa banyak bicara, dia mengambil pisau dan langsung menuju Edward. Edward tidak membela, dia dirobohkan di tempat. Julia di rumah panik. Buru-buru menyeret tubuh suaminya dan bersembunyi di sudut. Kevin menendang pintu dengan kakinya. Masuk ke villa. Julia di pojok sangat ketakutan. Tidak bisa mengambil napas dalam-dalam. Untungnya kedua pembunuh itu tidak melihatnya. Kelvin naik ke lantai 2 untuk memeriksa. Tinggalkan Lucas di lantai pertama untuk menonton. Julia menyeret tubuh suaminya. Diam-diam melarikan diri dari pintu belakang. Tubuh meninggalkan bekas yang sangat jelas di tanah. Lucas mengikuti noda darah keluar. Julia ketakutan dan bergegas bersembunyi di gudang. Tapi jejak di salju menyebabkan lokasinya terungkap. Lucas perlahan berjalan mendekati gudang. Di gudang ada perahu kayu kecil. Julia di sana menemukan jangkar. Dia mengambilnya. Pukul lengan suaminya dengan kuat. Ketika semuanya akan berhasil. Kemudian Lucas tiba-tiba menendang pintu masuk. Julia hanya harus bersembunyi di perahu. Meninggalkan tubuh suaminya di luar. Lucas mendekat. Melihat tubuh suami Julia, dia takut. Bergegas kembali ke villa. Kevin mendengar Lucas berteriak. Lalu pergi ke gudang untuk memeriksanya sendiri. Pada saat itu, Julia berhasil lolos dari kendali borgol. Sembunyikan di bagian bawah perahu. Dua pembunuh menarik perhatian oleh tubuh suami Julia. Tidak menyadari dia berbaring di bawah perahu. Kevin menebak bahwa Julia masih ada di suatu tempat. Ini bersalju dan dingin. Julia tidak memiliki sepatu dan pakaian hangat. Juga tidak ada alat transportasi, pasti tidak mungkin untuk pergi jauh. Kedua pembunuh itu kembali bersama ke villa untuk mencari. Julia merobek gaun pengantin. Bungkus di kakinya, sebagai sepatu. Dia berada di gudang dan menemukan tangki bensin. Dia memutuskan untuk memompanya untuk mobil. Kemudian, mengemudi dan keluar dari sini. Sekarang, dua pembunuh sedang mencari kata sandi brankas asuransi. Di dalam brankas ada lusinan berlian berharga. Itulah imbalan yang dijanjikan suami Julia untuk dibayarkan kepada mereka. Tapi kata sandi brankas hanya Julia yang tahu. Jadi jika mereka ingin mendapatkan berlian ini, maka pasti temukan Julia. Dan Julia ada di luar sekarang. Tarik tangki bensin ke garasi. Lucas tiba-tiba keluar untuk memeriksa. Julia tidak punya waktu untuk melarikan diri. Hanya bisa berbaring di salju yang dingin. Tidak berani bergerak. Lucas berjalan melewatinya. Tanpa menyadari bahwa ada seseorang sedang berbaring di salju. Setelah Lucas pergi, Julia segera berdiri. Tarik tangki bensin ke garasi. Dia buru-buru memasang saluran pompa bensin untuk mobil. Tapi karena tangki bensin terlalu berat, dia dengan ceroboh membuat suara keras. Kevin mendengar gerakan. Kemudian segera pergi ke garasi untuk memeriksa. Julia buru-buru bersembunyi di bawah mobil. Diam-diam mengamati tindakan Kevin. Kevin melakukan pemeriksaan menyeluruh dan tidak menemukan apapun. Dia sedikit khawatir. Menggunakan pisau untuk menusuk roda depan mobil. Tubuh mobil perlahan diturunkan. Julia tidak bisa berbaring dengan tenang dan harus merangkak keluar dari sana. Sebelum Kevin tahu, cepat habis dari garasi. Kemudian lari melalui pintu belakang villa. Bersembunyi di ruang bawah tanah. Kevin menolak untuk menyerah. Sangat cepat dikejar ke tempat itu. Julia buru-buru bersembunyi di balik tangga. Kevin perlahan mendekatinya. Dia merasa seperti dia akan ditemukan. Julia buru-buru merogoh sakunya. Tekan tombol kontrol mobil pada kunci mobil. Mobil di kejauhan terus membunyikan alarm. Kedua pembunuh itu terganggu oleh mobil. Buru-buru ke garasi. Julia mengambil kesempatan ini untuk lari ke villa. Edward berbaring di ruang tamu. Dia tidak bisa bernafas lagi. Julia tidak terlalu memperhatikan lagi. Jadi dia melepas sepatu Edward. Kevin mengikuti sinyal dari kunci mobil. Tentunya Julia pasti ada di sekitar sini. Kedua pembunuh itu kembali ke villa untuk memeriksa. Smart Julia bersembunyi di loteng. Langit-langit lantai 2 mengeluarkan suara aneh. Kelvin merasa ada yang salah. Hati-hati naik ke loteng. Julia merasa dia tidak bisa bersembunyi lagi.
Hanya harus mengambil risiko. Dia mengambil kesempatan dari kelalaian Kevin dan tiba-tiba menyerangnya. Kevin tidak punya waktu untuk mengambil tindakan pencegahan. Dijatuhkan dari loteng oleh Julia dan pingsan. Julia mendapatkan kunci mobil darinya. Kemudian dengan cepat bersembunyi di balik pintu. Lukas naik ke atas untuk memeriksa. Julia sekali lagi menyerang dan menjatuhkannya. Dia tidak berani memperpanjang waktu. Ambil kuncinya dan cepat lari keluar. Tapi dia belum menyalakan mobilnya. Kemudian Kevin mengejar ke tempat itu. Menghadapi dua pembunuh. Julia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Dia dengan cepat pingsan oleh Kevin. Kemudian mereka menyeretnya kembali ke villa. Tunggu sampai Julia bangun. Kemudian dia mengetahui bahwa dia diborgol dengan tubuh suaminya. Kevin memaksanya untuk memberitahu kata Sandy Brankas. Tapi Julia bilang dia tidak tahu. Kevin tidak keberatan, ingin menyiksa dan memaksanya. Dua pembunuh terjadi konflik internal. Lukas hanya ingin menghasilkan uang. Dia tidak ingin membunuh orang lagi. Dia mengeluarkan pistol dan memaksa Kevin untuk melepaskan Julia. Kevin hanya harus berkompromi. Setuju, selama Julia mau memberitahu kata Sandy Brankas. Dia akan membiarkannya pergi. Lukas mengambil kunci untuk membantu Julia melepas borgolnya. Julia demi hidup. Sudah bilang ulang tahun pernikahan mereka. Kevin selesai masuk. Benar saja, berhasil membuka brankas. Tapi di dalam tidak ada berlian. Tapi hanya ada secari kertas. Di atas kertas tertulis. Berlian ada di tubuh Julia. Julia tiba-tiba menyadari itu. Berlian disembunyikan di dalam kalung yang diberikan suaminya kepadanya. Lukas ingin menemukan cara untuk melepas kalungnya. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak berhasil. Setelah dipakai, tanpa peralatan profesional, maka tidak dapat dilepas. Sekarang hanya ada satu cara untuk melepas kalung itu. Jika kalung tidak bisa dilepas, maka hanya dapat mengubah target menjadi Julia. Tidak menyangka suami Julia begitu kejam. Kevin keren. Bergegas dan mau memenggal kepala Julia. Lukas melihat itu dan mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikannya. Sementara keduanya berselisih. Lukas tidak perlu berhati-hati untuk memukul paku di dinding. Mati di tempat. Julia putus asa. Menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan serangan Kevin. Selama kekacauan, dia mencapai palu. Pukul kepala Kelvin dengan sekuat tenaga. Kevin terjatuh. Julia segera mengambil borgol di sebelahnya. Kunci dia dengan tubuh suaminya. Menyeret sepanjang kaki yang terluka. Julia mencoba yang terbaik untuk kehabisan. Kelvin menolak untuk melepaskan. Menyeret tubuh suami Julia dan mengejar. Berat mayat. Itu sangat mempengaruhi kecepatannya. Julia pergi ke garasi. Menyalakan mobil dan bergegas keluar pintu. Kevin menyeret tubuh ke tempat itu. Julia marah. Mengemudi lurus ke arahnya. Meskipun Kevin ditabrak mobil dan terbang keluar. Tapi mobil Julia karena mengemudi terlalu cepat. Jatuh ke gudang. Menyebabkan mesin mati. Julia meninggalkan mobil. Merangkak menuju danau tidak jauh. Kevin menyeret tubuh dan mengejar lagi. Tidak peduli seberapa keras Julia mencoba. Akhirnya Kevin menyusul. Dia meraih kakinya. Tarik ke sisinya. Lalu pegang lehernya. Terus-menerus berdebar di atas es. Permukaan es mulai tampak retakan kecil. Julia mengambil pisau yang dijatuhkan Kevin di sebelahnya. Tusuk dia tepat di dada. Kevin jatuh dengan menyakitkan. Pada saat ini, permukaan es pecah. Tubuh suami Julia jatuh ke danau. Kevin juga terseret. Tenggelam ke dalam air dingin. Sebelum jatuh, dia bahkan meraih baju Julia. Julia tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Diseret ke danau oleh Kevin. Dia di dalam air terus-menerus melawan. Sengaja mengambilkan pisau di tubuh Kevin. Cobalah yang terbaik untuk menariknya keluar. Kevin menyakitan dan lepaskan tangannya dari baju Julia. Dia buru-buru berenang ke atas. Dan Kevin diseret oleh suami Julia, perlahan tenggelam ke dasar danau. Julia setelah berenang ke atas. Jadi teruslah berusaha memecahkan es keras di atas. Napasnya semakin lemah. Nyala api kehidupan perlahan padam. Tiba-tiba, di permukaan es muncul pisau tajam. Julia berhasil memecahkan es di danau. Melarikan diri dari tangan kematian. Dia berbaring di permukaan es dingin. Jangan berhenti bernafas. 24 jam terakhir. Baginya, ini seperti mimpi buruk. Sekarang mimpi buruk akhirnya berakhir.
Tidak hanya dia berhasil membebaskan diri dari perbudakan suaminya yang kejam. Dapatkan juga berlian dengan nilai yang mahal. Bersandar pada kalung di lehermu. Dia bisa pergi ke tempat lain dan memulai hidup baru. Film ini diadaptasi berdasarkan kejadian nyata. Memberi orang sesuatu yang lain tentang pernikahan dan kepemilikan. Video ini berakhir. Terima kasih atas perhatian semua orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya.